Karena cemburu dengan gadis yang pintar, gadis ini menuangkan kopi ke buku catatannya, lalu menyeretnya ke Jim, membuatnya merangkak di tanah seperti anjing. Bahkan ambil curling iron panas. Bakar gadis itu, sampai gadis itu terbakar di sekujur tubuhnya. Mereka baru saja memaafkan gadis itu. Gadis yang pintar melapor kepada polisi banyak kali, tetapi karena keluarga gadis itu yang sangat kaya. Polisi pikir itulah masalah yang kecil. Bahkan menyalahkannya melebih-lebihkan. Karena masalah ini telah menyebar ke kantor polisi. Gadis ini tidak puas karena tindakan gadis lain. Sampai malam, mereka masuk ke kamar gadis itu dan mengambil semua uang yang telah dikumpulkan gadis itu. Kemudian paksa mereka harus menari untuk mereka nonton. Melihat kaki yang cantik. Gadis ini tak puas. Dia mengambil setrika untuk menyiksa gadis itu. Lalu gadis itu naik ke atap sendirian. Ia mau bunuh diri. Tapi akhirnya ia menyerah. Dia menggosok tubuhnya. Pada malam bersalju, dia melepas pakaian luarnya. Kepingan salju dingin berjatuhan di atas luka bakar. Keesokan harinya, gadis itu pergi ke wali kelasnya untuk mengajukan cuti sekolah. Gadis yang menulis alasan putus sekolah dibuli. Tapi wali kelas menyuruhnya menulis alasan lain. Karena itu akan mendampak resumenya. Gadis segera menolak. Tanpa diduga, wali kelas menyingsingkan lengan bajunya dan melepas jam tangan. Lalu, ibu gadis kaya itu memberikan banyak uang kepada ibu gadis yang dibuli itu. Dia mengambil gelar wali. Paksa dia mengoreksi alasannya putus sekolah. Saat ia pulang, ibunya udah mengambil semuanya. Ia melempar buku dan pakaian gadis ke tanah. Kemudian ibunya paksa ia harus bekerja. Bekas luka di tubuhnya terkadang menimbulkan reaksi alergi. Hal ini membuatnya tidak bisa tidur. Gadis memutuskan akan membalas dendam. Mimpimu apa? Kamu, kita, akan menunggu sampai masa depan. Beberapa tahun berlalu, gadis kaya itu menjadi MC acara peramal cuaca. Dia menikah dengan seorang Taipan, keluarganya hidup bahagia bersama. Dan gadis yang diintimidasi berusaha untuk lulus ujian masuk universitas. Dia akhirnya menjadi guru sekolah dasar. Kebetulan dia adalah wali kelas putri gadis kaya itu. Melalui menyelidiki, ia juga mulai rencana membalas dendam. Ia akan membalas dendam semuanya. Bikin mereka menderita. Ia harus membiarkan mereka mengalami rasa sakit. Harus memukulnya. Tapi, kalau gitu akan terlalu adil bagi mereka. Dalam pertemuan alumni SMA, gadis yang muncul bikin semua orang terkejut. Dia menyapa para bajingan ini dengan senyuman, menunggu gadis kaya itu berpidato. Dia bertepuk tangan padanya. Yeonchin tidak tahu apa yang direncanakan Dong Eng. Tunggu sampai semua orang meninggalkan. Dia langsung menamparkan Dong Eng, tapi dia tidak peduli. Sebaliknya, itu menceritakan hubungan antara keduanya. Sebelum meninggalkan, dia melirik Jaejon. Dia mengejek mereka. Jaejon, apakah KM nggak bisa? Lihat warna-warni. Keesokan harinya, guru sekolah dasar Putri Yeonjin meneleponnya. Dia tahu bahwa Dong Eng menjadi wali kelas putrinya. Ia buru-buru datang ke sekolah. Ia takut Dong Eng akan menyakitkan putrinya. Memang ini bukan kebetulan. Benar aja, aku datang ke sini. Ia udah menyiapkan semuanya. Tapi Yeonjin masih tak takut sama sekali. Dia masih pikir Dong Eng sebagai gadis yang mudah dibuli. Kamu ke tempat ini. Memang kehidupan setiap hari yang sangat menarik, kan? Jalan menuju ke sini sangat menyakitkan. Namun, datang ke sini memang menarik. Mungkin tahun itu, kamu sebaiknya harus mati.
Orang yang buruk sepertimu masih bisa hidup yang baik sampai kini. Untungnya, aku masih hidup untuk bertemu kamu lagi. Hari ini, aku sangat senang. Selamat datang di kelas ini, Yeonjin. Gadis yang tahu dia tidak bisa melakukan apa-apa dengan Dong Eng. Jadi dia langsung menemui kepala sekolah dasar. Dia sengaja memberikan banyak uang kepada kepala sekolah, meminta kepala sekolah untuk memecat Dong Eng. Tapi kepala sekolah mengatakan Dong Eng memiliki sertifikat dari Dewan Sekolah. Dia tidak berhak memecatnya. Dia harus ngomong tentang resume Dong Eng. Ia berharap menemukan kesalahan Dong Eng. Tapi resumenya sangat sempurna, tak ada masalah apapun. Tak cara apapun, ia harus menyerah. Sebelum meninggalkan, ia ke kelas Putri. Ia melihat Dong Eng memegang gunting di samping Putri. Sepulang sekolah, dia langsung pergi ke kantor. Dia bermaksud menggunakan uang itu untuk menyelesaikan masalah. Siapa sangka Dong Eng mengungkap rahasia besar, Putri Yeonjin buta biru. Sama seperti pria kaya itu. Ternyata Yeonjin pernah bercinta dengannya. Setelah menikah, dia terkadang bertemu dengannya. Bahkan gadis kecil itulah anak Yeonjin dan ia. Kalau suaminya tahu, akibatnya memang mengerikan. Jangan bimbang, aku nggak akan menyakiti putrimu. Dia hanya ingin Yeonjin menderita. Suasana hati aku sangat baik. Meskipun Yeonjin sangat marah. Agar suaminya ia tak berselingkuh, ia mau mengantar putri ke luar negeri. Tapi suaminya menolak karena putrinya masih kecil. Rencananya gagal, dia ingin menyakiti Dong Eng, mengatakan wali kelas putrinya gila. Dia menyuruh suaminya dan dewan sekolah untuk memecatnya. Tapi suaminya ingin dia mengatakan alasan spesifiknya tapi tidak bisa mengatakannya. Hanya bisa diam, tahu tidak ada yang bisa dilakukan Dong Eng. Rencana balas dendam Dong Eng masih berjalan mulus. Dia menyewa rumah di dekat rumah Yeonjin. Melacak kebiasaan makan keluarganya. Selama ini, ia menemukan Minho suka bermain Go. Kemudian dia membaca buku-buku yang berhubungan dengan Go. Bahkan ke taman setiap hari untuk menonton bermain Go. Suatu hari, ia bertemu Lee di taman. Begitu dia melihat Dong Eng, Lee langsung menyukainya. Meskipun Dong Eng sangat dingin, tapi Lee masih belajar ia main Go secara antusias. Lalu, kemampuan Dong Eng semakin maju. Lihat waktu yang tepat. Ia mulai rencana balas dendam kedua. Ia menarik perhatian Minho. Ia ke tempat yang ia biasanya datang. Mengandalkan keterampilan yang luar biasa, ia menarik orang untuk menonton. Kebetulan, Minho juga ke sini. Dong Eng menang. Dia tidak hanya memenangkan 20.000 won, tetapi juga menarik perhatian Minho, lalu ia meninggalkan. Minho pulang dan mulai merekonstruksi Go seperti Dong Eng. Dia belajar seharian tapi tetap tidak bisa menyelesaikannya. Jadi dia mengagumi Dong Eng. Istrinya berdiri di depannya, tetapi dia pura-pura tidak melihat. Setelah itu, dia berlatih Go hampir setiap hari. Ia mau bertemu Dong Eng lagi, tapi ia tak menemukannya. Seminggu kemudian dia bertemu dengan Dong Eng lagi. Dia ingin bermain Go dengannya. Saat bermain Go, ia sangat fokus. Hal ini bikin ia sakit kepala. Minho segera bertanya. Dia bertanya mengapa Dong Eng lama sekali untuk kembali. Dia menjawab karena dia sangat sibuk. Kamu kerja apa? Mencari lelaki muda untuk menipu uang, menipu cinta. Pekerjaan itu baik atau enggak? Tak apa-apa. Karena aku adalah orang baik. Tak disangka, jawaban tersebut membuat Minho heboh. Akhirnya, ia udah kalah. Setelah menerima uang, Dong Eng pura-pura meninggalkan. Hasilnya, Minho menyuruhnya jangan pergi. Dia menawarkan untuk menghabiskan 50.000 won untuk bermain dengan Dong Eng game Go berikutnya. Meskipun ia acuh tapi jujurnya ia sangat senang. Ia tahu ia udah berhasil. Rencana balas dendam semakin maju. Kemudian dia pergi ke minimarket. Ini satu-satunya jalan menuju rumah Minho. Benar saja, beberapa menit kemudian dia muncul. Melihat Dong Eng di minimarket, ia masuk ke dalam tanpa ragu. Kok kamu menyukai bermain Go?
Dia menyukai perasaan bertarung dalam diam. Wilayah musuh. Ia mau merusaknya. Jawaban ini menyentuh jiwa Minho. Dia meninggalkan kartu nama untuk Dong Eng, memberitahunya bahwa jika dia punya waktu, bisa dia bermain Go dengannya. Dia tidak berniat menghubunginya. Dalam pertarungan cinta, dia aktif mengaku kalah. Ia mau Minho aktif menghubunginya. Dong Eng mulai langkah dua rencana. Ia mencari bawahan dalam tim orang kaya. Bekerja sama dengannya, biasanya kelompok kaya memandang rendah dirinya. Pria kaya pernah memukulnya. Yeon Jin pernah mengolok-oloknya. Jadi dia juga membencinya. Dong Eng memerintahkannya untuk memotong rambut orang kaya. Ia akan membantunya mengalahkan mereka. Kalau kamu berani menipu aku akan memukulmu. Ia segera mencuri rambut pria kaya. Lalu Dong Eng mengungkap informasi. Ternyata siswi lain pernah dibully oleh mereka. Lalu dia bunuh diri. Semua orang mengira karena tidak tahan dengan siksaan, dia bunuh diri. Tapi sebenarnya, ada orang yang mendorongnya. Hei, apa itu? Bukan aku. Aku nggak membunuhnya. Aku tahu. Aku mau ngomong kamu bisa mencari pembunuh itu untuk meminta uang. Inilah rahasia. Dia menyuruh pria ke rumah sakit untuk mencari mayat. Dia mengikuti instruksinya. Ia menemukan siswa dibunuh pada tahun itu. Dong Eng mendapat bil yang gadis lain di kelompok kaya membeli narkoba. Dan rahasia yang dia merayu banyak pria. Lalu Dong Eng ngomong dengan bawahan. Yeon Jin adalah pembunuh yang mendorong siswi itu. Apalagi sebelum meninggal, siswi itu memegang kartu nama. Setelah mendengarkannya, dia sangat senang. Berencana membuat Yeon Jin membayarnya 1 miliar secara tunai. Dong Eng menyuruh ia memutuskan sendiri. Ia sangat senang, lalu menelepon uteknya. Menyuruhnya jangan rayu pria. Menyuruhnya menemui ia, lalu kirim undangan rapat ke semua anggota grup kaya. Ia juga mengirim undangan kepada suami Yeon Jin. Dia berniat untuk memeras mereka, kemudian melarikan diri ke luar negeri.